Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nur Abida dari Prodi PAI akan kelas A2 akan menjelaskan tentang bab ketujuh mengenai sumber utama studi Islam melalui ijtihad. Dua sumber utama untuk studi Islam sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Di bawah ini akan dibahas salah satu sumber yang tidak kalah pentingnya yaitu ijtihad. Ijtihad menjadi salah satu sumber karena ijtihad adalah upaya kerja keras para ulama dalam merumuskan sebuah hukum Islam. Yang pertama di sini ijtihad dalam bab ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada hakikat ijtihad, yang kedua metode dan syarat ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang secara etimologis berarti mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang ingin dicapainya, atau mencurahkan segala kemampuan dan kekuatan, atau mencurahkan segala kemampuan untuk merumuskan sebuah hukum dari teks wahyu. Kesulitan dalam melakukan komunikasi secara cepat dengan Rasulullah itulah yang kemudian melegitimasi pilihan ijtihad. Seandainya pada masa itu ditemukan sarana komunikasi seperti sekarang, mungkin Rasulullah tetap melarang Mu'adz, yaitu salah satu sahabat, untuk melakukan ijtihad. Artinya, terpisahnya umat Islam dari Rasulullah baik karena jarak waktu atau kesempatan membolehkan umat Islam untuk melakukan ijtihad untuk memecahkan suatu masalah jika tidak ditemukan penjelasannya dalam Al-Quran dan hadis. Dan ijtihad juga dapat dipahami sebagai upaya untuk merumuskan sebuah hukum permasalahan yang tidak ada teksnya. Artinya kebenaran dari hasil rumusan fikih atau ilmu-ilmu yang tidak absolut yang memiliki kemungkinan salah tetapi ia benar menurut perumusannya. Jadi ijtihad adalah mengupas makna yang terkandung dalam sebuah teks untuk diputuskan hukum fikih dari teks tersebut. Putusan fikih itu bersifat subjektif karena terbentuk dugaan atau adzon. Pengetahuan yang dirumuskan dari hasil ijtihad adalah pendapat. Pengetahuan itu adalah yang terbaik yang dapat dicapai oleh mujtahid. Meski demikian, mereka yang dapat sampai pada kesimpulan berbeda-beda berhak atas pendapatnya, sebagaimana yang lain berhak atas pendapatnya sendiri. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi ijtihad terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok yang menolak ijtihad atau tajdid, yang kedua kelompok yang melangkah terlalu jauh dalam melakukan tajdid karena mengaca ke barat. Mereka memaknai ijtihad sebagai upaya murni akal manusia untuk menundukkan agama sesuai dengan kehendak penafsir atau pembaca. Dua kelompok inilah ada dalam istilah Arkon, disebut sebagai kelompok yang memiliki pemikiran al-aql, al-lahuti
numai atau pemikiran teologis dogmatis untuk kelompok pertama, dan pemikiran filsafat liberal atau disebut al-aql al-falsafi al-liberali. Pilihan yang tepat di antara dua kelompok ini di atas tersebut adalah posisi tengah. Artinya melakukan tajdid atau ijtihad tetapi dengan tetap bersandar pada teks. Alasannya adalah bahwa sahabat Umar bin Khattab melakukan ijtihad pada wilayah yang sudah pasti. Selanjutnya yaitu ada metode dan syarat ijtihad. Metode dan syarat ijtihad. Meski demikian, untuk melakukan ijtihad diperlukan beberapa syarat agar tidak terjadi ijtihad itu yang tidak baik, agar hasilnya baik. Beberapa syarat atau kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid adalah: satu, menguasai bahasa Arab dengan segala aspeknya; yang kedua, menguasai ilmu Al-Quran dan tafsirnya; yang ketiga, menguasai ilmu hadis dan pemahaman tentang hadisnya; yang keempat, menguasai ilmu usul fikih sebagai sarana melakukan ijtihad; yang kelima, menguasai mawakif al-ijma atau beberapa hasil ijma; yang keenam, menguasai ilal al-hukm atau alasan-alasan dari dirumuskannya sebuah hukum. Tentunya penguasaan setiap mujtahid terdapat ilmu-ilmu di atas tidak sama. Oleh karena itu ada beberapa tingkatan kapasitas atau kualitas mujtahid, di antaranya yaitu tingkatan pertama yaitu mujtahid al-mustaqil, yang kedua mujtahid al-muntasib, yang ketiga yaitu mujtahid fi al-madhhab, yang keempat mujtahid murajih. Yang pertama yaitu mujtahid al-mustaqil, yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang merujuk pada metode atau ketentuan dari mujtahid sebelumnya. Yang ketiga, mujtahid fil al-madhhab, yaitu mujtahid yang terkait dengan imam madhab baik dalam urusan furu'iyah atau usul. Yang keempat, mujtahid murajih, yaitu mujtahid yang membandingkan antara pendapat satu madhab dengan lainnya untuk diambil salah satu yang menurutnya terbaik. Sekian pengertian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.